Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala rasulil amin, khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati bapak-bapak, para sepuh, para pinesepuh ingkang sampun pareng rawuh wonten acara menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Izzatul Ummahat ingkang kula hormati. Wabil khusus Bapak Samto ingkang wonten dalu menika selaku Shahibul Bait, Shahibul Hajat ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken. Sepindah monggo kula dherekaken ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget nikmat-nikmat dumateng kita sedaya. Ya, khususipun nikmat ingkang ageng sanget inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, rahmat, taufik, hidayah, saha inayah, kesehatan, waktu luang lan nikmat-nikmat sanesipun ingkang kathah sanget. Ngemut-ngemutaken bab syukur menika penting sanget. Amargi janjanipun kula panjenengan sedaya niku enten ancaman saking Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kamu ingkar atau kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat besar. Biasanya kita ini fokus kalau bersyukur akan ditambah, itu saja, nggak menyadari bahwa di belakangnya ada ancaman. Kalau tidak syukur akan diazab. Umumnya azab itu ya di akhirat, tapi kadang juga sudah dikeluarkan dikit-dikit di dunia. Misalnya jika kita lupa bersyukur atau kurang tahu nikmat-nikmat yang banyak, tapi ternyata kita abaikan atau kita sepelekan atau enggak kita anggap nikmat karena hal itu sudah selalu didapatkan untuk kita. Kadang kita lupa. Misalnya bernafas. Saking ajeke bernafas kita lupa kalau itu nikmat. Baru sadar misalnya saat dulu ada lonjakan Covid itu betapa yang terkena nafas saja kadang dibantu dengan oksigen. Carinya susah, harganya mahal. Nah, baru sadar kalau ternyata nikmat yang berupa bernafas itu sangatlah besar manfaatnya, dan kita selama ini kadang tidak menghiraukannya atau mengabaikannya karena setiap hari kita sudah bisa melakukannya. Padahal itu nikmat yang sangat besar. Maka dari itu setiap pertemuan selalu diingatkan untuk senantiasa mengingat-ingat syukur, mengingat-ingat nikmat untuk disyukuri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan contoh kisah betapa ada seseorang itu karena tidak bersyukurnya maka disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah karena tidak syukur atau kurang syukur. Kisahnya seorang raja dan tukang kebun. Ada raja, yang namanya raja pasti ya kaya raya, banyak harta, apa saja yang diinginkan pasti terlaksana. Jika raja sebelah punya apa ya, dia juga harus punya.
Raja sebelah punya kuda, ya dia beli kuda. Raja sebelah punya kerbau, ya beli kerbau. Raja sebelah nambah istri, dia nambah istri. Intinya apa saja yang raja sebelah itu punya, dia harus punya. Suatu hari raja sebelah itu punya mutiara. Mutiara ini sangat langka sekali dan susah didapatkannya. Sang raja itu andai saja mau beli bisa, hartanya banyak, tapi cari barangnya yang susah. Alhasil tidak bisa mendapatkannya. Maka raja itu gelisah, gerundel, sedih, tiap harinya uring-uringan, nggak bahagia. Nah, untuk mengatasi itu sang raja pergi keluar bersama ajudannya, bersama dengan pengawalnya, penasehatnya, diajak keluar ke taman, jalan-jalan, ngilangi sumpek. Nah, di taman, tiba-tiba sang raja ini memperhatikan seorang tukang kebun kerajaan yang sedang istirahat. Makan roti kering, dicelupkan ke gelas, kemudian digigit, tapi nggak langsung dikunyah-kunyah, dimut rodok suwe, ben krasa nikmate rodok suwe ngono. Lagi dikunyah-kunyah, setelah itu sambil nyanyi-nyanyi karena riangnya, karena bahagianya. Nah, sang raja ini heran. Ini ada tukang kebun, gajinya pas-pasan, kehidupannya sederhana, tapi kok bahagiane kaya ngene. Lah aku raja, apa-apa duwe, tapi kok nggak pernah bahagia, enak-enak nelongso, sumpek atine uring-uringan, mung kudu muring wae. Lalu tanya kepada penasehatnya, ini bagaimana penasehatku? Masa aku kalah karo tukang kebun, bahagiane kok ngono. Lah kowe luwih duwe segalanya kok merana kok ngene. Turuwe angel rasa turu ketap-ketip. Oh, itu ya sang raja. Baiklah, saya kasih resepnya. Saya minta 100 dinar. Dinar atau dirham saya lupa. Ya dibikin yang banyak, dinar lah, emas. Karena sang raja ini ya kaya, ya mudah lah, cuma minta segitu dikasih. Dikasih, ya ini yang satu saya bawa sang raja, yang 99 nanti malam biarlah diantarkan petugas untuk diberikan kepada tukang kebun itu. Maka tatkala malam sudah datang, ditugaskanlah seorang petugas untuk mengantarkan itu, mengantarkan dinar 100 itu ke tempatnya tukang kebun tadi. Dan yang satu dibawa oleh penasehatnya. Dan disuruh bilang ini hadiah dari sang raja. Dapat hadiah dari sang raja, jumlahnya 100 keping dinar. Maka diberikanlah kepada tukang kebun itu. Tukang kebun tentu ya senang banget. Orang nggak punya dikasih harta sebanyak itu, senang banget. Setelah petugasnya yang ngantar pulang ya bilang sama istrinya, mbokmu alhamdulillah iki awake dhewe dikirimi hadiah karo raja. Jumlahnya 100 dinar. Oh alhamdulillah pakmu, ayo dihitung. Kemudian dihitung itu. Dihitung teliti banget, hati-hati banget aja ngasih enek sing tercecer. Tibake jumlahnya mung 99. Dihitung meneh, durung trimo, tetep 99. Wis nek ngono tak hitunge dhewe, Bu. Ben luwih fokus. Ya tetep 99. Yen ngono hitungan dhewe, Bu. Aku tak ndelok wae, ya tetep 99. Lah sing siji nyanti. Oh, aja-aja ketindihan sarungku iki. Kok aku ya mesa urung sarungan dhewe. Nanti bojo kula ngrantes, Mas mbok nyang masjid sarungan, yang yasinan ya sarungan. Mesa urung kelakon. Padahal sarung ya dikai Pak Ahmad Nabi. Ngasih telu ya Pak Ahmad Nabi. Sing siji tak digawa anakku ning pondok, alhamdulillah manfaat. Sing siji kula nggih ning teng griya.
Sing siji cadangan kangge anak kula sing cilik, mangke nek mbok menawa saged ngragati teng pondok. Jan-janipun isih kirang setenggal, Pak. Monggo kangge bojo kula. Bojo kula ya ben sarungan sisan. Lah lajeng sarunge diangkat mesa ya dinare ora enak. Muncullah buruk sangka. Oh, aja-aja diuntet karo sing ngeterke mau iki. Buruk sangkane muncul. Oh, tapi ora mungkin petugas rajar nguntet yo dipanceng kok. Iki mesti jiglok iki ning dalan. Nah, sepanjang malam itu tukang kebun tuh wirawiri goleki emas, goleki dinar itu tadi. Mbok menawa tercecer di jalan, tapi juga gak ketemu. Tanulon ngalor ngidul mesti ora ketemu. Akhirnya capek, pulang tidur. Tidur pun gak bisa. Tidur juga gak bisa. Karena memikirkan satu dinar yang tidak ada tadi. Kemudian pagi harinya tukang kebun itu seperti biasanya kerja lagi. Tapi keadaannya berbeda dengan sebelumnya yang terlihat bahagia. Dan raja kebetulan juga jalan-jalan lagi bersama penasehatnya ke taman. Dan keheranan ini tanya kepada penasehatnya, loh itu gimana itu tukang kebun itu? Kemarin bahagiane kok ngono nyanyi-nyanyi mangan roti we sing nikmati ora kira-kira. Lah mandang dikai harta yang banyak kok malah becoco, jegadul, ulate peteng ngono kuwi ngopo ya? Terus penasehatnya jawab, nah itulah sang raja. Dia itu sibuk mencari satu yang enggak ada. Dan dia melupakan 99 yang ada. Andai saja dia itu bisa menikmati 99 yang ada, dia akan bahagia, enggak merana. Tapi dia enggak mencari-cari satu yang tidak ada. Karena saya kantongin ini sang raja. Itulah, maka kita ini jangan pernah mencari-cari sesuatu yang ada, yang enggak ada. Kita harusnya mensyukuri apa yang ada. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia, membuat kita tentram. Maka ada sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, menahan diri dari yang tidak dibolehkan oleh Allah atau menahan diri dari yang haram, wal ghina, kekayaan hati. Kekayaan hati itu merasa cukup dengan apa yang dipunya dan tidak berharap yang tidak dipunyainya. Nah, itulah kita harus benar-benar memperbanyak syukur kita dan mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah itu betapa banyaknya untuk kita semua. Sehingga kita terbebas dari ancaman Allah, yaitu walakin kafartum inna adzabi lasyadid tadi. Kita enggak akan diadab oleh Allah karena kita bersyukur. Engkang kok kalih monggo kita mau selawat atas Nabi. Amargi setiap majelis menika kedahipun wonten selawatipun. Amargi kalau ada suatu majelis tidak dibacakan selawat, maka di akhirat nanti akan diazab. Bahkan bukan hanya majelis, dua orang bertemu saja sebelum berpisah dianjurkan untuk selawat dulu. Karena selawat itu manfaatnya sangat banyak. Bahwa kita bersalawat sekali saja Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau badhe mau selawat mangke jenengan menawi kersa mengikuti sak sampunipun kula rampung mau selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mugi-mugi selawat salam menika wau tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah sedaya keluarganipun, sahabat-sahabatipun, pengikut-pengikutipun. Mugi-mugi kita sedaya samangke badhe pinaringan saapatipun benjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Kita badhe ngajudaken bahasan berikutnya. Seperti biasa, saya itu biasanya ngendel sesepuh-sepuh saya, senior-senior saya. Kalau dulu saya ngendel Pak Tresno yang bahas tentang sedekah waktu di tempatnya Pak Surati. Nah kali ini ya mungkin saya ngendel Pak Santo Genting, bahas tentang keluarga waktu disampaikan di Mas Supri dulu. Tapi berhubung saya takut nanti istri saya marah-marah nanti, ya ini dipending dulu Pak. Saya akan tetap lanjutkan pembahasan dari Mas Tresno, tema dari Mas Tresno, karena dulu waktu di Pak Jerom itu belum selesai gitu. Daripada tanggung ya, meskipun hanya sedikit dan sebentar ya baiknya saya sampaikan sekalian. Mas Tresno dulu menyampaikan tentang pentingnya bersedekah. Bahkan orang mati saja yang diinginkan adalah kembali ke dunia sebentar saja hanya untuk bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa aku minas sholihin. Ya Tuhanku, jika sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku barang sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu keinginannya orang yang sudah mati, pengen banget pulang sebentar saja untuk sedekah. Itu menunjukkan betapa sedekah itu manfaatnya sangat besar. Dan waktu di Pak Derom saya mintakan solusi sama Pak Tresno. Nah, sedekah itu kan butuh harta Mas Tres. Padahal saat ini krisis. Sing ora krisis nggur PNS, Pak Santo kalih Bu Erna. Kalih Juragan Uyah, wong Uyah ki wong krisis-krisis nek ora nguyah ya ora nek rasane. Amin. Lah solusine piye? Padahal krisis, padahal sedekah ki nggo harta. Lah riyen dikasih solusi. Menyingkirkan duri di jalan atau penghalang di jalan itu juga sedekah. Senyum itu juga sedekah. Tabassamuka biwati akhi khalaka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi dikritik sama Pak Santo, wong wedok karo wong lanang senyumnya ada senyum menggoda. Senyum biasa wae, senyum persahabatan gitu. Terus solusi lain, perkataan yang baik juga bisa jadi sedekah. Terus saya tambahi meminjamkan barang. Meminjamkan barang itu amalan yang baik, berpahala dan dianjurkan dalam surat Al-Maun ayat terakhir. Nilai barang, barangnya ra kelong, sing nilai oleh pahala dan mengeratkan persahabatan, mengeratkan tali silaturahmi. Misalnya panen arep ngusung gabah, orang di motor nyambut mawon Pak Ahmad Nardi. Mobilnya ra kelong, engko dibelekke, Pak Ahmad Nardi sudah mendapatkan pahalanya. Ini solusi mendapatkan pahala tanpa kehilangan harta. Bahkan hanya sekedar meminjamkan piring, meminjamkan lempar, baju mungkin, perhiasan, itu juga mendatangkan pahala. Solusi selanjutnya kemarin saya kasih niat. Niat ini mendatangkan pahala tanpa ragat juga. Ada hadisnya kemarin itu. Barang siapa punya niat baik, ingin melakukan kebaikan, tapi enggak jadi melakukannya, maka Allah tetap mencatat pahala kebaikan, satu pahala kebaikan utuh. Dan jika seseorang berniat melakukan kebaikan dan ternyata melakukan beneran, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Bahkan lebih dari itu. Nggur modal niat wae nek wong Islam ki menak. Itu ganjaran.
Nah, yang belum saya sampaikan ini yang hadis berikutnya. Kisah tentang niat ning asile luar biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 4 golongan macam manusia berdasarkan harta dan ilmunya. Ini nggih pun populer hadis ini, diulang-ulang kenapa-napa. Orang pertama yaitu seorang hamba yang diberi ilmu dan diberi harta. Menak ilmu duwe hartane. Maka dengan hartanya itu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah, menyambung tali silaturahmi, kemudian digunakan untuk bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, yo sedekah, yo zakat, yo menyantuni fakir miskin, yo menyantuni anak yatim, yo membantu pembangunan masjid, jalan, rumah RT 11, digunakan untuk berhaji, berumroh, pokoknya hartanya digunakan untuk amal. Maka di sisi Allah dalam kategori ini, dia ini termasuk orang yang kedudukannya paling tinggi, paling baik di hadapan Allah. Kemudian orang yang nomor 2, seorang hamba yang hanya dianugerahi ilmu saja tanpa dianugerahi harta. Hartane ra duwe tapi yo iso mangan ngono wae, iso nyandang cukup, tapi enggak berlimpah harta, orang dituran untuk amal. Lah, dengan niatnya yang kuat, sekedar niat, bercita-cita, berkata, ya Allah, jika aku punya harta seperti dia, contoh yang nomor 1 tadi, aku juga akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka hanya dengan seperti itu saja, dia mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang pertama. Jadi yo enak banget wong Islam iki. Nggur modal niat oleh pahala, modal nilai ora kelong dapat pahala. Enak banget. Maka dari itu yo awake dhewe nek delalah arep sedekah yo gek krisis rung duwit yo mlaku-mlaku wis ngadoh golek wong-wong sing berilmu, berharta. Misalnya wah kae kok wong kok apik men, ben nek wong bangun masjid bantu. Bangun dalan bantu. Ngirim 100 semen, pasir 3 rit, malah nari ki gendenge njaluk apa kok ngomong aku. Awake dhewe yo gari ngopi wae. Ya Allah, aku yo pengen kaya dheweke, dapat pahala. Terus enek neh wong dilit-dilit wedem sembako, dilit-dilit wedem sarung, wedem sajadah, yo karek nyontek. Ya Allah, umpama aku ndek harta, yo aku akan seperti yang dia lakukan. Kita dapat pahala, hanya modal cita-cita. Enak banget wong Islam iki. Modal cita-cita, modal niat wis dapat pahala yang sama. Bahkan kalau menurut saya, dalam pengamatan saya malah luwih menak sing mung modal niat. Lah sing duwe harta beramal, pahalanya banyak, tapi nanti di akhirat yang namanya harta tetap dihisab nanti. Meskipun karena digunakan untuk baik, ya hisabnya tetap aman. Tapi kan bertele-tele. Sedangkan orang yang modal niat, pahalanya sama, malah tanpa hisab tentang hartanya. Luwih menak kuwi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu milih ndi? Duwe bondo, duwe ilmu, ngamal dengan bondo, ganjarane gede. Karo duwene ilmu tok, ora ndek bondo, modal niat. Pilih pundi? Loh, sederhana men. Wah, pilih nomor 1. Nek janjane menak dhewe nggih niat tok, Mbak. Ning yo nek aku kok jane umpama iso ya pilih nomor 1. Bisa pikir keri gak iso ngono. Nah, sekarang orang yang ketiga. Orang ketiga wis rodok-rodok ora apik. Ning yo gak enek menake. Yaitu orang yang punya harta, tapi enggak diberi ilmu. Delalah duwe harta digunakan untuk yang tidak benar. Tidak bertakwa, tidak menunaikan hak Allah, ora gelem zakat, ora gelem sedekah. Malah ngedeke diskotek, gawe main, gawe dadu,
Gemban dari cap jikia malah genggondol bojone wong barang. Bondone akeh ning ora digunakake kanggo sing manfaat. Digo maksiat. Lah, orang yang nomor 3 ini kedudukannya di sisi Allah paling buruk kedudukannya. Ning di duniane ya lumayan duwe bondo kok. Lah sing apes sing nomor 4. Bondo ra duwe, ilmu ra duwe. Delalah sing disawang sing wong nomor 3. Duwe bondo, hura-hura, maksiat ning rumangsane elok. Atine pengen umpama aku duwe bondono aku ya kaya ngono kuwi. Ya arep bojone wae. Maka hanya dengan niat saja wis remuk. Nggur modal niat wae oleh dosa padha karo sing nindakke. Ngati-ati iki. Dadi aja melek nek ana wong kok pinter gondol bojone wong. Aja anu buruk sangkase lah padune kowe bagus ora bagus ora iso aja ngono. Ya mungkin ya ngono ya kena ngaku ya ora bagus kok. Lah iya lumrah kowe gondol ora iso lah rupamu kok ngono ya ora apa-apa lah. Tapi ya kowe ora apik ngono kuwi. Dadi nggur modal pengen kuwi tibake bahaya. Makane arep niru sing nomor 1. Niru wong sing berilmu beramal bermodal aku ya pengen ngono ya Allah pahalanya sama. Dadi wong Islam kuwi modale sithik iso beramal nek duwe ilmune pahalane besar. Tak tambahkan satu cerita. Lagi jam 5:30. Dereng maghrib berarti ini. Loh, lanjut. Wah ora ndek patokan iki. Kekuatan kuwi biasane nggur pirang menit ngono, mlempem iki pendongkrakan delalah yo mlempem. Suara kula ni kadang 15 menit pun ngempos, pun serak. Bluetooth mode. Bisa Pak, rada cedak. Tapi nggih, cobi kula lanjut satu cerita lagi. Mau ndongeng, seneng ndongeng kula ni. Enten Bu RT semangat nih. Dikawal Pak RT. Tenang ya. Ngomong gerotal-gerotal ora apa-apa, enak Bu RT, nek Pak RT los wae. Wani nambah iki. Nggih. Nambah materi ora nambah bojo lho iki. Bojo to no. Cita-cita. Biasane kuwi kan hot topic, Pak. Kita ya Viral. Kita ya cita-cita Ya bener ning ora wani. Engko nek Bu Sri nesu tanggung jawab lho, Pak. Ngancani kula turu teng rondan lho, Pak. Heeh. Malam Senin rondan kula nih. Delalah gara-gara jenengan ngeten wau nesu ora buka kelawang jenengan tanggung jawab ngancani turu teng pos ronda. Oke, ganjane. Mbak gini ya kudu lilake. Saya tambahkan satu kisah. Kisah ini nanti mencontohkan tibake wong Islam ki modal sithik, bahkan ra modal. Dapat pahala banyak. Jadi tak ceritakan, tak ulang lagi lah. Dalam sebuah hadis diceritakan begini. Suatu hari Nabi itu duduk-duduk bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Konon di masjid, kadang ya di suatu tempat gitu. Tapi kalau saya milih di masjid. Di antara sahabatnya ada yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amru bin As. Tokoh semua ini. Anaknya sahabat, bapaknya juga sahabat. Saat ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba Nabi bilang, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang ahli surga. Namanya sahabat Nabi, orang-orang dalam bimbingan Nabi langsung ya tertarik, terperanjat. Apa ya toh? Tak lama kemudian benar lewat seorang laki-laki Ansor sambil nyangking sandale gitu. Wajahnya basah, jenggotnya basah dengan air wudhu. Keheranan ini sahabatnya Nabi ini. Nah delalah esok harinya, hari kedua itu begitu lagi, ngumpul-ngumpul lagi, Nabi bilang begitu lagi. Akan lewat di hadapan kita seorang ahli surga. Yang lewat ya tadi, laki-laki Ansor tadi. Sampai hari ketiga, persis gitu terus. Kemudian di hari ketiga itu setelah Nabi meninggalkan tempat, yang namanya Abdullah bin Amr bin As ini penasaran.
pengen ngerti apa amalane kok wong sederhana ngono e nyengingih kaya Pak Gio mlebu surga dijamin ahli surga apa amalane. Kalau sahabat Nabi itu diceritakan surga tertarik, diceritakan neraka takut. Nah awake dhewe iki kadang diiming-imingi surga enggak begitu tertarik. Allah gek suwe pikir kari. Di weden-wedene neraka ya ora gagas pentil-pentil kok wong saiki iki. Surga enggak tertarik, neraka enggak takut. Ya karena kita jauh dari Nabi, asupan gizi ilmunya kurang. Lah, Abdullah bin Amr bin As ini tertarik mereka-reka yang rencana gitu. Arep nginteli orang Ansor itu. Nginteli ngorek berita. Tapi apa ya tujuannya kanggo pengen ngerti amale apa? Nginteli wong ning pengen ngerti amale oleh nek nginteli wong untuk diviralkan bahan pembicaraan yo jane ora apik. Lah, mereka-reka rencana menemui orang Ansor ini, Abdullah. Wahai saudaraku, nek awake dhewe yo, halo bro gitu bahasa gaulnya. Wahai saudaraku, aku ini telah bikin ulah sama ayahku. Ayahku marah berat. Nah, aku takut mau pulang. Nah, rencana ini saya mau minta tolong, saya mau tinggal bersama Anda 3 hari saja. Insya Allah setelah 3 hari ini ayahku udah reda. Boleh enggak? Nah, karena orang Islam itu saudaranya orang Islam. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang Islam. Makanya dibantu, boleh enggak apa-apa. Tidur saja di tempatku gitu. Maka misi intelijennya dijalankan. Di malam pertama klisikan reso turu, pengen golek berita, pengen ngerti ilmune apa. Direwangi ra turu. Gludak, krungu mak gludak wis tangi kae warta hajat ya kae. Tibake ora. Gludak meneh. Dikira arep maca Al-Qur'an di tengah malam itu. Ternyata tidak. Jomong saben-saben pindah tempat selalu mengucapkan kata-kata yang baik, berzikir kepada Allah. Misalnya baca alhamdulillah atau subhanallah atau apalah gitu. Kata-katanya baik. Tapi tiba ya ora tahajud, ora baca Al-Qur'an. Esok harinya ya ora duha. Di hari kedua, hari ketiga sama saja enggak menemukan amalan istimewa. Heran ini Abdullah. Wong ini ditulis jadi ahli surga ya. Istimewane to ngendi iki? Heran. Tapi waktunya udah habis, janjinya kan cuma 3 hari. Akhirnya ya pamit. Wahai saudaraku, makasih ya, saya sudah dikasih menginap di sini 3 hari. Dan sebenarnya saya ini nggak ada masalah sama ayahku. Saya kesini ini sebetulnya ingin tahu. Nabi SAW itu pernah bilang kalau Anda ini ahli surga. Lah saya ingin tahu apa amalan Anda. Kok ditulis sebagai ahli surga? Aku ingin niru. Dia bilang, ya amalan saya ya seperti yang kamu lihat ini. Ya hanya seperti itu. Baiklah, saya izin pulang, makasih ya atas bantuannya selama ini. Nah, berangkatlah pulang ini Abdullah. Baru mau melangkah dipanggil nih sama Ansor ini, laki-laki Ansor ini. Saya bro, saya. Oh ya memang amal aku sesederhana itu. Ya mau aku di amalan sing yo orang kabeh ngerti gitu. Aku iki ora pernah berprasangka buruk karo wong liya. Karo aku iki ora pernah iri terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah, Abdullah bin Amr bin As baru tahu, nah ini nih, ternyata inilah amalan istimewamu yang hingga karena itu ditulis sebagai ahli surga. Jadi wong Islam nganggo modal amalan hati. Nek ora berprasangka buruk kan yo amalan hati itu. Ora modal tenaga wae ora apa meneh harta. Ora iri itu ya hanya amalan hati, ora modal tenaga, ora modal bondo. Ternyata sudah mencukupi untuk modal masuk surga. Ya salat, syahadat ya syahadat.
Amalannya nggak begitu heboh. Cuma menjaga dua amalan, yaitu tidak berprasangka buruk dan tidak suka iri kepada anugerah yang diberikan kepada orang lain. Wis mencukupi untuk masuk surga. Terus jenengan alalah sok suci gayamu, kowe ya durung mesti iso. Iya. Niku perbuatan mudah. Ora modal tenaga, ora modal harta, ning ya angel. Kula nggih dereng saged. Contonipun, kula niki sering prasangka buruk. Kalih Pak Jokowi biasanya kula nek prasangka buruk. Misale tong media enek fotone ning sawah payungan. Tak komen biasanya. Lah. Foto tong sawah rego rabuk ya larang rek. Kula ngeten niku. Dadi kula nggih buruk sangka, durung esuk meninggalkan. Buruk sangka nggih dereng saged meninggalkan. Lah, tapi karena kita sudah tahu ternyata itu amalan yang fadilahnya banyak. Maka ya mari kita semua berusaha sedikit demi sedikit kita ya belajar untuk tidak mudah berprasangka. Agar kita ini tidak punya dosa, karena urusan dengan manusia itu berat nanti di akhirat. Nah, nek wong kok pabrik mulai wengi ya ora usah berprasangka, aku nek ku ya ora mungkin lembur kowe. Olah paling kowe ngompreng kowe. Ya aja. Mergo ya pabrik kadang ya produksinya meningkat. Kadang ya nek lembure. Nah, itulah tidak berprasangka buruk dan tidak iri kepada anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain. Nyawang omahe Pak Samto tingkat loro, ya wis rezekine Pak Samto rasah meleh. Nyawang bojone wong kok gedhe dhuwur, wayu, rasah meleh. Kembali ke laptop. Kaya kula niki nyawang bojo kula wong biyen mula seprono sprene nggur bunder wae ra dawa-dawa. Cilik ora gede-gede, giliran nyawang Mbak Vika. Ya Allah, gede dhuwur, wayu, glowing sisan. Wajahnya itu putih berair, ulala. Nek nyawang Mbak Vika ya nek ora trimo. Lah tapi ya ora kudu ngono. Nikmati apa yang ada, syukuri apa yang ada. Biar hati kita tentram, hati kita tidak merana. Syaratnya seperti tadi. Jangan mencari yang tidak ada, seperti raja tadi. Raja di pembicaraan yang awal tadi, gelisah mung margo mikirke barang sing ora ana, padahal wis duwe sing jumlahe akeh, ya apik-apik, menyebabkan gelisah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Namung sekedhik niku wau ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged menginspirasi kita. Kita nggih berhati-hati dalam berbuat, kita lebih bersyukur kepada Allah sehingga kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Kemudian jika ada tutur kata saya atau acting saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.